Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji Bapak yang kemarin pas di kelas, bahwa ada materi yang Bapak sampaikan lewat virtual atau online. Jadi pas di kelas tinggal evaluasi tanya jawab. Ya kalau longgar ya sempat-sempatkan untuk melihat materi yang ada. Sudah siap belum? Oke, sudah siap. Tapi sebelumnya berdoa dulu ya, agar ilmu yang diterima nanti bisa dipahami dengan baik. Jadi pas di kelas kalian bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan poin terbanyak. Siap ya? Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada kesempatan kali ini harap dibahas transformasi geometri, khususnya translasi. Apa itu translasi? Ada yang bisa? Oke, benar. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Ya, saya tulis dulu judulnya translasi. Oke. Di sini suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jadi misalkan ada titik A, X, Y, ya, digeser, oke, atau translasi sejauh AB, maka bayangan titik A menjadi X tambah A, Y tambah B. Jadi kalau ada titik A, X, Y oleh translasi AB, maka bayangannya X tambah A, Y tambah B. Yang ini sudah paham belum? Gampangan eleh mikir, X dengan A, depan dengan depan, belakang dengan belakang. Oke, bisa dipahami ya? Contoh. Oke, misalnya titik A 3,5 oleh translasi misalkan -1,4. Jadi translasinya -1 dan 4. Maka bayangan A, karena hanya satu operasi jadi aksennya 1, petiknya 1 ya. Kalau 2 kali proses maka petiknya 2. Oke, sesuai dengan rumus tadi, 3 ditambah -1, 3 ditambah -1, kalau bingung ya ditulis dulu, enggak apa-apa. 3 ditambah -1, 5 ditambah yang belakang ini 4. Oke. Sehingga bayangan A
bayangan A yaitu 3 tambah negatif 1 berapa? 2. Oke, betul. 5 tambah 4, 9. Jadi titik A 3,5 ditranslasikan negatif 1 dan 4, maka bayangannya adalah aksen 2,9. Kalau bingung seperti ini, kalian boleh model yang lain. Sebentar. Tadi A-nya 3,5. Translasinya negatif 1, maaf ya, salah. Negatif 1,4. Bayangannya berapa? Kalau kalian bingung model tadi, posisinya disamakan boleh. Jadi 3, 5. Oke, ini miliknya A. Kemudian translasinya berapa? Negatif 1, 4. Ingat, translasi itu gampang, tinggal kamu tambahkan saja. Nah, 3 tambah negatif 1, 2. 5 tambah 4, 9. Jadi bayangan A-nya yaitu 2,9. Tinggal menuliskan. Oke, bisa dipahami? Ada yang belum jelas? Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, Pak. Saya belum jelasnya yang bagian apa? Silakan. Oke. Berikutnya. Contoh yang kedua. Contoh kasus yang kedua. Jadi suatu titik, kok A terus, ganti Pak, jangan A terus, B Pak. Oke, B negatif 2,5 oleh translasi atau ditranslasikan sejauh 3,-9. Ya, bedanya apa Pak kalau seperti ini? Oke, tak balik contoh kedua. Ditranslasikan sejauh A, B. Menghasilkan bayangan. Ya, bayangannya berapa? Misalnya bayangannya 3,-7. Oke. Jadi, kalau tadi yang ditanyakan bayangannya, contoh yang kedua ini adalah yang ditanyakan adalah translasinya. Caranya pripun? Tulis saja. Seperti yang tadi ya, negatif 2, 5. Yang ini A, yang ini B. Hasilnya berapa? 3. Yang ini negatif 7. Cara mudahnya seperti ini. Jadi kamu jejer ya, buat jadi seperti kolom ini. Tinggal negatif 2 ditambah A. Hasilnya 3. Negatif 2 ditambah berapa yang hasilnya 3? Berapa ya? Oke, 5. Oh, berarti hasilnya di sini hanya 5. Sekarang 5 tambah B sama dengan negatif 7. 5 tambah piro? Ben hasilnya negatif 7. Tambah berapa? Betul. B-nya yaitu
negatif 12. Jadi translasinya ketemu. Translasinya yaitu 5,12. Bisa dipahami? Ulangi, Pak. Oke. Jadi misalkan ada titik B min 2,5 oleh translasi AB menghasilkan bayangan 3, min 7, tinggal tulis min 2, tulis ini. 5, tulis bawahnya. A-nya tulis, B-nya tulis, ini juga tulis. Ya, 3 sama negatif 7. Ingat, di translasi itu ditambah. Min 2 tambah A sama dengan 3. Min 2 tambah berapa supaya hasilnya 3? Oh ya, berarti 5. 5 tambah berapa? Yang hasilnya min 7. Berarti negatif 12. Jadi translasinya ini 5, min 12. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah paham ya. Contoh ketiga. Oke. Contoh ketiga, ini ada titik C. Titik C misalnya 7, min 5. Sama tadi ya, maaf lupa lagi. Ya, tak Anda dulu. Ya, tak hapus dulu sebentar, maaf. Lupa. Oke, gagal fokus. Oke, titik C X, Y ditranslasikan misalnya min 2, min 7. Maka bayangannya yaitu min 3,8. Berapakah titik C ini? Sama caranya. X, Y. Yang ini negatif 2. Yang ini negatif 7. Tinggal tambahkan. Oke. C-nya berapa? Jangan lupa beri sama dengan dulu. Negatif 3. Yang ini 8. Ayo. X tambah. Jangan lupa dikurung ya. Supaya tidak bingung. X ditambah negatif 2. Hasilnya negatif 3. Maka X-nya berapa? X-nya betul. X-nya yaitu negatif 1. Sekarang Y ditambah negatif 7 sama dengan 8. Maka Y-nya berapa? Oke. Y-nya itu 8 ditambah 7. 8 tambah 7 berapa? 15. Jadi titik C-nya dari sini ketemu. C-nya yaitu negatif 1,15. Oke. Diulangi ya. Ada titik C, X, Y. Translasinya negatif 2, negatif 7. Bayangannya negatif 3,8. Caranya sama, X-nya tulis dulu, Y-nya tulis dulu. Ingat, dan translasi itu ditambah. Min 2-nya tulis, maaf negatif 2 ya. Negatif 7-nya tulis. Jangan lupa sama dengan C-nya berapa? Negatif 3. 8. Ingat,
Kalau bingung ya pindah saja ya. X tambah berapa? X tambah negatif 2 sama dengan negatif 3. Negatif 2 pindah ruas, berarti jadi positif ya. Tinggal hasilnya jadi X-nya negatif 1. Yang ini juga sama, maka Y-nya 15. Sehingga titiknya yaitu negatif 1,15. Oke, ada yang ditanyakan? Paham ya? Ojo ngantuk terus ya, di matke sing tenanan biar nanti pas di kelas tidak bingung dan bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Keaktifan di sini sangat dinilai ya. Oke, ada lagi? Ya, nanti silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Oke, berikutnya kalau sudah jelas. Contoh keempat. Ya. Sebuah titik D. Nah, 3,8 digeser sejauh atau ditranslasi sejauh misalkan 2,5, kemudian menghasilkan bayangan D aksen, kemudian bayangannya ditranslasikan lagi sejauh min 3,7. Berapakah bayangannya? Mergo ping pindho berarti petiknya 2. Petiknya 2. Caranya bagaimana? Oke, cara pertama satu persatu nggih. Jadi 38. Terus ada ditambah 2 di sini ditambah negatif 5. Hitung dulu. 3 tambah 2 berapa? 5. Oke. Yang ini 8 tambah negatif 5 di 3. Ini punyanya apa? Punyanya D aksen 1. Nah, punyanya D aksen 1. Setelah itu ditranslasi lagi, berarti ditambah lagi. Tambah negatif 3. Yang bawah tambah 7. Punyanya ini jadi 5 tambah negatif 3 berarti berapa? 2. Oke, benar. 3 tambah 7, 10. Jadi bayangan D, ya, bayangan D, orang bayangan siapa-siapa lah ya, jangan aneh. Bayangan D itu 2,10. Ini cara pertama. Jadi cari bayangan D dulu, D aksen 1, kemudian baru bayangannya. Cara yang kedua boleh 38. Karena translasi itu pasti penjumlahan, ya tinggal kamu jumlahkan. Tambah 2, tambah negatif 3. Yang depan tulis dulu, tambah 3, 2, min 3. Oke. Yang belakang 8. Yang ini tambah negatif 5. Ditambah 7. Tinggal kamu jumlahkan. 3 tambah 2 tambah negatif 3, 2. 8 tambah negatif 5 tambah 7. Ketemunya 10. Jadi sama nanti D-nya. Karena 2 kali, maka di double aksen 2,10. Jadi bayangan titik D adalah 2,10. Silakan enjoy yang mana, pakai cara 1 boleh, cara 2 juga boleh. Sing penting paham.
Sing paham, nek ngantuk ya ora ngopi-ngopi sik kana ora apa-apa. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini di buku mungkin jarang ya. Ada garis. Nulisnya agak susah ini ya. Mohon dimaklumi. Jadi nulisnya langsung ada garis AX plus BY plus C. Maaf, bablasan gagal fokus. AX plus BY sama dengan C. Ditranslasikan sejauh P, G. Oke. Ditranslasikan sejauh P, G. Bayangannya bagaimana? Bayangan garisnya bagaimana? Oke. Saya cari trik cepatnya ya. Jadi yang ini kamu tulis ulang. AX plus BY sama dengan C. Sampun? Tinggal A kali P AP. B kali Q BQ. Oke. Jelaskan dulu. Jadi yang ini tulis ulang. Tinggal A kali P AP. B kali Q BQ. Oke. Langsung contoh soalnya ben paham. Ya. 2X tambah 5Y sama dengan 10. Ditranslasikan sejauh 1,3 misalnya. Bayangannya berapa? Bayangan garisnya bagaimana? Ya tulis ulang aja. Ya tulis ulang di sini ya. Jadi 2X plus 5Y sama dengan 10. Oke. 2 kali 1 2. 5 kali 3 15. Tinggal 2X tambah 5Y. Ayo jumlahkan berapa? Berapa? Oke, 27. Ya. Jadi tinggal kamu tulis ulang. 2 kali 1 2, 5 kali 3 15. Jumlahkan. Jadi bayangannya 2X tambah 5Y sama dengan 27. Pak, enggak ada jawabannya, Pak. Ya, bisa jadi diubah posisinya saja. 2X tambah 5Y. 27-nya pindah jadi negatif 27 sama dengan 0 ya. Makanya ABC itu gampang susah ya. Jadi kalau enggak seperti ini ya seperti ini, cuma ngubah geser sedikit saja udah berbeda. Oke, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham. Jelas ya? Jelas. Oke, silakan. Kalau belum jelas videonya diputer-puter nganti paham ben jelas jelas-jelase. Semoga penjelasan ini bisa kamu pahami dengan baik ya. Sanajan karo ngantuk-ngantuk ya didelok video ini, dimatno ben iso nggarap soal yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe ben ora ketinggalan materi selanjutnya. Yang subscribe semoga banyak rezeki sehat selalu. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.